Hai Sobat GS. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Siapa nih yang udah nungguin episode terbarunya GSFM? Kira-kira ada nggak ya yang ingat GSFM terakhir bahas tentang apa sih? Yap, betul banget. GSFM terakhir bahas tentang gizi. Buat kalian yang belum tonton, bisa tonton videonya di channel ini yang sudah kita upload di 3 bulan lalu. Nah, tapi topik pembahasan kita kali ini juga nggak kalah seru loh. Tapi sebelum itu enaknya kita perkenalan diri dulu nggak sih? Bener-bener, coba ya kita perkenalan diri dulu supaya kita tuh saling kenal nggak sih Kak? Iya, betul banget. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Natasha Cinta Lorencia. Dan aku Sarah Romanauli siap menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Jangan lupa siapin cemilannya ya guys. Oh iya, kita kan udah perkenalan. Tapi aku tuh penasaran, karena kita tuh baru aja melakukan ulangan akhir tahun. Kira-kira ada nggak sih yang penasaran atau takut sama hasilnya nanti di pembagian rapot? Pasti ya, pada deg-degan banget. Tapi kita lihat aja ya nanti. Kalaupun hasilnya kurang memuaskan, ingat ya kalau kalian udah hebat banget bisa sampai di titik ini. Tapi Kak, pastinya ada nggak sih yang sedih karena mereka merasa mereka belum bisa memenuhi ekspektasi diri mereka sendiri, atau ekspektasi orang tua mereka, atau ada seseorang yang harus mereka penuhi ekspektasinya. Nah, kalau dilihat dari thumbnailnya, pasti mereka udah pada tahu nggak sih siapa narasumber kita kali ini? Kayaknya tuh udah ketebak banget nggak sih Kak dari thumbnailnya, dan juga mereka tuh lumayan loh dikenal di sekolah ini. Ya betul banget. Langsung aja kali ya kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Grace Angelique Nathanael dari kelas 11F dan Tarisa Saharanti dari kelas 10G. Hai, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, kabar aku baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita nih udah kedatangan narasumber kita teman-teman. Tapi aku tuh penasaran banget sama tadi yang aku tanyain. Kira-kira pas ulangan kemarin itu ada nggak sih menurut kalian yang soalnya tuh aduh susahnya kebangetan, atau malah aduh gampangnya kebangetan? Ada sih, tapi kalau aku tuh memegang prinsip kayak gini. Kerjakan, selesaikan, lupakan. Yes, Keren banget. itu dia. Jangan dibawa thinking. Coba Kalau aku sih pakai jurus Bismillahirrohmanirrohim. Mantap, kita mengandalkan yang di atas ya, teman-teman. ini kan teman-teman. Tapi- Kalau Sarah gimana tuh? Sejujurnya aku sendiri sih banyakan yang susah ya Kak. Malah kayaknya aku ingat banget, aku ada jawaban yang pakai teknik tang ting tung pakai kancing baju. Wah, kayak kita gini. semua tahu nih ya nyanyinya. Coba gimana sih nyanyinya? 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, yang mana jawabannya? B. Oh my god, kalau aku ingat itu tuh kayaknya aduh aku takut banget nanti nilaiku gimana ya di rapot. Masanya Siapa tahu bener, Sarah. Iya, kan kita nggak tahu ya, siapa tahu lagi beruntung ya, Cek. Iya, bener-bener. Tadi kan kita semua udah tahu ya nama panjang mereka. Tapi biar lebih enak lagi, kita harus tahu nggak sih nama panggilan mereka itu siapa? Boleh kali ya kenalin? Boleh, dari aku kali akan aku paling kanan. Tadi kan udah dengar nama lengkap aku, Grace Angelique Nathanael. Panjang banget ya, 3 suku kata seperti itu. Jadi supaya kalian gampang, juga supaya pembawa acara di sini juga gampang nyebutinnya teman-teman untuk kedepannya, kalian bisa panggil aku Cece. Hai Cece. Halo cantik. Satu lagi nih siapa ya kira-kira panggilannya? Sesuai yang mereka bilang tadi, aku Tarisa Saharanti. Bisa dipanggil Tarisha, Asya, atau mau panggil apa nih? Tarisha, kayaknya cocoknya Ica nggak sih biar Wah, Indonesian Ica imut able. banget. Imu. Lucu banget kan ya, Ica sama Cece. Udah Kalau Indonesian Sarah banget. siapa nih? Wah, Oh my ini God. mah udah tahu banget gak sih? Uli nggak sih? Ini dia Uli. Lucu Itu banget nama panggilan emang. aku kayak yang keberapa ya? Banyak banget ya. Ngomong-ngomong, kali ini narasumber kita dari 2 angkatan yang berbeda. Kira-kira gimana ya, Sar, pandangan mereka? Sama atau berbeda? Atau malah beda tipis-tipis doang? Langsung aja kali ya kita tanyain ke mereka terkait judul podcast kita kali ini, yaitu Belajar hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau belajar untuk diri sendiri. Nah, gimana tuh guys? Langsung aja kali ya kita coba tanyain ke mereka. Pertama aku dulu kali ya, Sar, yang nanya. Boleh. Aku mau nanya nih, sebelumnya apa sih arti belajar bagi kalian pribadi? Mau aku dulu atau Tarisa dulu yang jawab? Sweet aja nggak sih? Boleh. Lihat ya teman-teman kalau ada yang curang. Kelihatan lebih kelihatan lagi. Oke. Oh, di sini. Gunting, batu, kertas, suit.
Sweet, sweet, sweet. Oke. Tarisa dulu nih, Ica dulu. Tapi yang kalah atau yang menang duluan nih? Nah, karena aku yang menang, berarti aku yang mutusin kan. Iya, Jadi betul. aku memilih Kak Cece untuk jawab dulu. Oke. Kita lihat nih ya, Cece jawabnya apa sih teman-teman? Oke, belajar ya. Kalau belajar tuh sebenarnya kita semua udah tahu nggak sih teman-teman? Ya belajar tuh kalau kita buka buku, kita baca, kita nulis, terus nanti pas ulangan kita bisa jawabnya. Itu belajar, ya nggak sih? Iya. Dan selama ini aku juga percaya belajar itu identik banget sama nilai. Kayak ya kalau misalkan mau ulangan, mau ngerjain tugas, mau presentasi, tuh harus belajar, alias aku harus mahamin materinya. Tapi teman-teman, makin kesini tuh aku makin sadar kalau ternyata belajar itu lebih dari sekedar kita paham konsep suatu hal, sekedar kita hafal kayak gimana sih struktur tubuh manusia, gimana sih kayak apa namanya konflik-konflik sosial, tuh lebih dari sekedar itu. Sekarang menurut aku belajar itu adalah expanding knowledge, alias memperluas wawasan. Maksudnya gimana sih? Kayak memperluas wawasan itu kan tidak sempit definisinya. Kayak di saat kamu mengerti suatu hal, baik itu pelajaran, baik itu soal diri kamu sendiri, baik itu kamu memahami orang lain, baik kamu memahami gimana dunia itu bekerja, like that's knowledge. Itu adalah knowledge, itu adalah pengetahuan, adalah wawasan. Dan belajar itu sekarang aku pengen banget untuk selalu ingat kalau belajar adalah suatu proses yang menyenangkan, di mana aku bisa semakin menemukan banyak hal dari berbagai segi yang bisa aku terapkan dalam kehidupan aku. Sehingga menurut aku nih, kata yang paling tepat kalau dalam bahasa Inggris ya teman-teman, antara studying sama learning, yang paling cocok untuk ditranslate saat kita ngebahas soal belajar adalah learning. Kalau misalkan dari Kak Cece sendiri kayak begitu, aku penasaran nih, kalau misalkan pendapat Ica tuh gimana ya? Coba kita lihat ya. Oke, kalau menurut aku pribadi ya, belajar itu bukan cuma sekedar nilai ataupun ke sekolah, tapi belajar itu juga mengenali diri sendiri dan juga menambah wawasan. Nah, dari lewat belajar itu kita bisa tahu nih apa yang kita suka, apa yang kita bisa, atau apa yang mau kita tuju untuk kedepannya. Jadi menurut aku begitu. Ternyata lumayan berbeda ya Kak pendapat antara Kak Cece dan juga Ica. Tapi intinya mungkin sama ya, yaitu memperluas wawasan. Tapi guys, aku tuh sedikit penasaran. Tadi Kak Cece itu bilang belajar itu untuk definisi dalam bahasa Inggrisnya tuh lebih bagus learning daripada studying. Tapi Kak Cece, pernah nggak sih Kak Cece tuh merasa Kak Cece tuh learning dalam tekanan orang lain, atau istilahnya Kak Cece tuh learning dalam untuk memenuhi ekspektasi orang tua, untuk memenuhi persyaratan masuk perguruan tinggi dalam jalur SNBP atau tekanan lainnya gitu? Wah, pertanyaan dari Sarah ini jujur bagus banget. Karena emang nyatanya teman-teman, di tengah masyarakat kita banyak banget standar yang berlaku. Banyak banget standar yang harus kita ikutin, yang harus bisa kita penuhin untuk kita bisa mencapai sesuatu. Dan kalau untuk aku pribadi ya, aku itu tumbuh di lingkungan dimana orang-orang itu melihat aku sebagai orang yang dari kecil nih, anak ini pinter, anak ini cepet deh belajarnya, anak ini kayak rank 1 terus, teladan, dan lain sebagainya. Sehingga aku tumbuh dengan mindset kalau aku adalah orang yang seperti ini, identitas aku terbatas seperti ini, sehingga aku harus terus menjaga identitas tersebut. Aku harus terus menjaga supaya orang-orang berpikiran seperti itu tentang aku. Dan itu pun ngaruh ke dalam apa yang memotivasi aku untuk belajar. Aku belajar dengan harapan saat aku belajar, aku bisa memperoleh hasil yang sempurna, hasil yang paling bagus. Supaya apa? Supaya pandangan orang-orang terhadap aku gak berubah. Jadi mungkin tekanan yang aku terima itu bukan tekanan yang kayak,
kamu belajar ya, kamu jam segini belajar ya, nggak boleh main lagi. Atau mungkin harus diingetin sama guru, kayak kamu masuk kelas, kamu udah jam segini, kamu kerjain tugasnya udah kayak gini. Bukan tekanan yang seperti itu. Justru kalau bagi aku, tekanan yang aku rasain adalah tekanan dalam kesunyian. Yes, tekanan dalam kesunyian, dimana orang-orang udah punya mindset terhadap aku, dan mindset itu pun mempengaruhi standar aku terhadap diri aku sendiri. Mungkin gitu. Kalau misalkan Kak Cece sendiri, berarti Kak Cece tuh merasa dia tuh harus memenuhi ekspektasi orang lain. Dalam arti kata lain, Kak Cece berarti kemarin itu learning dalam tekanan orang lain sejak kecil. Kalau Kak Cece, menurut pendapat Kak Cece gitu, menurut pendapat Ica gimana? Nah, sebenarnya menurut aku kayaknya kebanyakan dari kita itu karena emang tekanan dari orang tua nggak sih? Iya, jujur banyak orang tua megang peranan penting banget. Kalau aku jujur aja pernah banget ada masa-masa dimana aku belajar bukan karena aku pengen, tapi karena takut nggak memenuhi ekspektasi orang tua, dan rasanya jujur capek banget kalau ditanya. Capek bangetnya tuh kayak setiap hari tuh udah belajar, udah berusaha keras, tapi seringkali merasa nggak puas gitu sama diri sendiri, sampai-sampai kadang tuh mikir sebenarnya ini semua nih buat siapa sih, kok rasanya kayak bukan buat aku ya gitu. Berarti sepengaruh itu ya ekspektasi orang tua, orang lain, karena bisa bikin diri kita capek, pusing, kepikiran dan sebagainya. Terus kalau gitu karena berpengaruh itu, kalian pernah nggak sih merasa bersalah karena kalian nggak bisa menuhin ekspektasi mereka gitu? Kalau aku sih iya pernah, dan rasa bersalah itu berat banget. Karena terkadang itu bukan kita yang nggak mau berusaha, tapi justru apa yang mereka mau itu nggak sesuai nih sama apa yang kita mampu atau yang kita mau. Nah, jadi sehingga tapi semakin kesini tuh aku sadar bahwa rasa bersalahnya itu tuh nggak akan selesai kalau kita terus memaksakan diri untuk menjadi versi diri orang lain. Jadi seperti itu. Kalau Cece gimana nih? Kalau dari aku ya, pernah nggak sih ngerasa bikin orang lain kecewa? Pernah, dan mungkin bisa dibilang cukup sering. Karena tadi yang aku bilang, aku ngerasa orang-orang itu punya mata yang terus mengawasin aku, punya standar yang tinggi terhadap aku. Jadi seringkali, misal dalam hal-hal kecil, kayak dulu pas SD sampai SMP agak gila-gilanya. Kalau aku nggak dapet nilai 100, aku pasti nangis. Kalau nggak dapet 100, jadi kayak misal 99 pun itu udah cukup untuk bikin aku down. Iya, greget, kayak apa sih, harusnya jawaban ini bener. Dan aku tuh tipe yang suka kayak, ibu kok yang ini salah sih, aku akan ajak guru aku debat supaya aku bisa mendapatkan nilai 100 tersebut. Dan kenapa aku berusaha segitunya? Karena di saat aku ngerasa kalau aku gagal memenuhi ekspektasi tersebut, di saat aku nggak mencapai nilai yang sempurna, aku mengecewakan orang-orang. Dan itu membuat aku kecewa sama diri aku sendiri juga. Mungkin ada konteks tambahan juga. Waktu itu pernah pas kita pendaftaran masuk SMA. Aku cinta sekali sama GS, aku cinta banget sama kamu GS, tapi sebenarnya GS ini bukan pilihan pertama aku. Iya, GS ini sebenarnya bukan pilihan pertama aku. Aku gagal untuk masuk pilihan pertama aku yang aku nggak perlu sebutin namanya. Aku nggak mau menjadikan GS backburner. Dan saat aku gagal mendapatkan SMA yang sebenarnya aku mau, aku bener-bener down yang sampai sebulan, sampai aku jatuh sakit karena aku ngerasa kayak selama ini usaha aku tuh sia-sia. Aku kurang berusaha, dan aku ngerasa aku bahkan ngecewain orang tua aku. Padahal orang tua aku nggak bilang apa-apa. Orang tua aku nggak bilang kayak, kamu kenapa sih gagal masuk sekolah ini, kamu kenapa sih bla 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 bla. Mereka nggak ada yang menyalahkan aku, tapi aku terlanjur punya identitas. Kalau aku harus begini-begini, aku kecewa banget sama diri aku. Aku menyalahkan diri aku, kayak, Cici kenapa sih kamu di kelas 9 kamu gak serius? Kenapa sih Grace kamu gak gini-gini-gini? Harusnya di mapel yang itu kamu gini-gini. Harusnya di saat yang lain begini, kamu begini. Padahal pas SD sampai SMP khususnya, kalau aku buka buku-buku lama aku bacanya sekarang tuh aku kaget.
kayak ini anak kelas 6 pas belajar US, kan kita kelas 6 masih ada US ya Sya, Iya, ya? masih. Nah itu kayak baca kayak ini beneran gue belajar sebanyak ini selama ini anak kelas 6 SD loh, anak kelas 6 SD. Dan aku masih ada sorotan Instagram yang aku taruh di akun private aku, kayak aku tuh belajar buat US SMP itu bisa 15 jam. Wah, Keras banget ya. Kayak keras Iya. banget ya. Aku keras banget sama diri aku sendiri. Tapi di saat aku gagal mencapai apa yang aku rasa adalah tujuan aku, adalah goals aku ngerasa aku gagal mencapai identitas aku. Aku ngerasa aku kehilangan identitas aku, kayak oke, ternyata gue gagal. Ternyata gue nggak pantas. Ternyata gue nggak sanggup. Jadi seolah-olah apa yang selama ini aku perjuangin nggak penting. Saking segitunya lah aku terhadap bagaimana aku menaruh ekspektasi dan betapa besarnya kekecewaan aku kalau misalnya ekspektasi itu nggak dipenuhin. Oh, berarti bukan cuma ekspektasi orang tua, tapi bisa juga emang ekspektasi dari diri kita sendiri. Karena kita sendiri juga punya goals. Nah, berarti kalau misalnya kita dengar jawaban dari Kak Cece dan juga Ica tadi, kita tuh dapat tahu kalau dampak dari tekanan orang lain dalam kita learning itu tuh bisa berdampak sangat besar. Kayak Kak Cece aja tadi sampai sakit hanya karena dia tidak bisa mendapatkan SMA pilihannya yang pertama. Tapi tadi juga Kak Cece bilang kalau misalkan Kak Cece itu belajar dalam tekanan orang lain dari SD sampai SMP. Kira-kira apa sih yang membuat Kak Cece itu belajar dalam bukan dalam tekanan orang lain, tapi belajar untuk diri sendiri? Kayak tadi Ica bilang, dia tuh bertanya-tanya, kita tuh belajar buat siapa sih? Buat diri kita sendiri, tapi kok rasanya tuh kayak bukan buat kita. Rasanya kok kalau misalnya kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, teman-teman, kalian pernah gak sih merasa kalian tuh fun, kalian tuh enjoy melakukan sesuatu tersebut? Tapi kalau misalnya kalian belajar, kenapa sih kita tuh merasa kayak kita tuh tertekan, kita tuh nggak bisa, kita tuh nggak mampu? Kira-kira apa sih yang bikin kalian itu bisa belajar di luar dari tekanan orang lain? Kalian tuh merasa kayak aku harus belajar untuk diri aku sendiri karena nanti diri aku yang merasakan manfaat dari belajar itu. Nah ini menurut aku adalah bagian yang pengen banget aku ceritain juga. Jadi transisi aku yang awalnya belajar untuk memenuhi ekspektasi menjadi belajar untuk diri aku sendiri, jujur itu bukan perjalanan yang singkat, bukan perjalanan yang gampang, karena udah melekat bertahun-tahun gitu kan. Kalau poin pentingnya tuh, waktu itu pernah aku ada retret dari gereja di mana aku nginep camp, dan di situ ada sesi di mana kita dikasih kesempatan untuk deep talk sama seseorang yang lebih tua dari kita yang emang diutus sama pihak gereja. Dan di situ aku kebagiannya untuk ngobrol sama seorang psikolog. Namanya itu KVK. Dia itu psikolog yang sekarang lagi kerja di Columbia Asia Jakarta Timur. Terus dia itu alumni UI. Keren banget ya. Ya kan, aku kayak ngerasa bersyukur banget punya kesempatan untuk berbicara sama beliau, karena dengan percakapan tersebut benar-benar merombak total pikiran aku soal belajar. Aku cerita sama dia, kayak yang aku ceritain ke kalian, aku ngerasa kayak selama ini aku dituntut banyak banget dari banyak pihak, aku ngerasa standar aku tinggi banget, dan aku cerita kalau misalkan aku di titik yang capek. Di saat itu tuh aku pertama kali cerita sama dia adalah pas aku kelas 10 awal. Aku mulai ngerasa kalau misalkan di SMA ini aku hampir kehabisan tenaga untuk belajar. Kayak yang Tarisa bilang, sebenarnya aku belajar untuk apa sih? Untuk siapa? Di situ aku cerita ke beliau dan beliau menanggapi kayak begini. Kamu nggak boleh menjadikan nilai pencapaian kamu sebagai identitas kamu. Kalau di situ konteksnya adalah siapa kamu itu adalah bagaimana Tuhan ngelihat kamu. Bukan tentang apa yang kamu raih, bukan tentang berapa nilai MTK kamu, bukan tentang berapa nilai di rapot kamu, bukan. Jadi selama kamu berusaha ini, kamu gak perlu berusaha untuk membuktikan diri kamu. Karena kamu udah bernilai, kamu udah berharga, you are enough. Dia minta aku nulis di kertas, I am enough. Dan itu adalah hal yang emang harus kita latih terus-menerus untuk kita belajar kalau
apa yang kita lakuin, dan bukan dari segi belajar aja sih menurut aku, tapi karena kita emang siswa ya, kita kan akan terus belajar di sekolah, kita akan terus ada ujian, kita akan terus ada evaluasi, kita akan terus ada praktek. Dan penting, bagi aku sangat penting untuk kita menyadari kalau apa yang kita raih, apa seberapa besar usaha kita, itu bukanlah yang menentukan apa nilai diri kita. Nilai diri kita, ya kita yang diciptakan seindah-indahnya, sebaik-baiknya, dengan rencana yang begitu indah dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk masa depan kita dan siapa kita sekarang, itu udah cukup. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar, itu boleh banget ditargetin, boleh banget kalian ngelakuin kesalahan juga. Nah, menurut aku ini adalah hal yang kurang sering diomongin sama orang-orang soal belajar. Kalau kamu boleh membuat kesalahan, kalau kamu boleh buat gagal. Kita boleh untuk gagal, kita boleh untuk membuat kesalahan, karena sebenarnya itu adalah poin dari belajar. Gimana kita bisa belajar kalau kita nggak pernah buat salah? Gimana kita bisa belajar kalau kita nggak pernah gagal? Sering banget ya sih denger kata-kata kalau guru paling baik adalah pengalaman. Ya kan, kita paling sering belajar dari pengalaman, kita paling sering belajar dari kesalahan. Sementara banyak dari kita, contohnya aku yang dulu, untuk belajar itu aku ngerasa aku nggak boleh salah, aku nggak boleh gagal. Padahal nggak gitu. Itu nggak apa-apa kalau kalian salah, kalau kalian gagal. Karena apa? Identitas kalian bukan dari nilai rapot kalian, teman-teman. Identitas kalian bukan dari apa yang orang-orang omongin diri kalian. Kalau orang-orang bilang kalian pinter, ya ada titiknya kok kalian nggak tahu sesuatu. Kalian boleh nggak tahu sesuatu, atau enggak kalian adalah orang yang belajar keras banget karena orang-orang udah terlanjur ngelihat kalian, ih, nih orang bodoh, nih orang nggak bisa apa-apa. Itu juga bukan identitas kalian. Kalian bukan orang bodoh, dan kalian bisa ubah itu. Tapi kalian nggak boleh ngeset itu kayak gue harus membuktikan ke orang ini, gue harus membuktikan ke orang-orang ini, gue harus membuktikan ke ortu gue, gitu nggak. Cukup untuk diri kalian sendiri. Lakuin untuk diri kalian sendiri. Karena apa? Karena kalian harus sadar dulu kalau kalian itu berharga, kalau kalian itu punya nilai yang mahal, kalau kalian itu cukup. Dengan begitu, kalian bisa melihat buku-buku yang ada di depan kalian sebagai, oh, kalau misalkan kita belajar ini, kalau aku pribadi, aku lagi seneng banget belajar materi biologi, dimana kita itu belajar kayak, misal sistem pencernaan, kayak abis kita belajar tuh kita jadi tahu kayak, oh, ternyata gini loh proses saat makanan masuk ke tubuh kita. Pantesan kalau aku makan yang pedes-pedes aku sakit perut. Atau enggak, pantesan kalau misalkan aku lagi tiduran gitu, atau gimana tuh, kayak kita bisa mencari tahu tentang kehidupan sehari-hari kita, tentang apa yang terjadi di kita. Itu kan jadinya balik lagi untuk diri kita sendiri ya, pengetahuan yang kita peroleh untuk diri kita sendiri. Dan nanti juga kita bisa sharing, kita bisa bantu orang lain dengan apa yang kita miliki. Jadi itulah, dengan kalian tahu nilai diri kalian, kalian akan melakukan segala sesuatu termasuk belajar, bukan untuk memvalidasi diri kalian, bukan untuk membuktikan statement orang terhadap diri kalian, tapi simply untuk menikmati itu supaya diri kalian terbantu dengan ilmu-ilmu yang kalian punya, dan supaya orang lain pun terbantu dengan apa yang kalian miliki. Nah, benar banget guys. Jadi menurut aku tuh jawaban Kak Cece tuh deep banget, kayak ternyata tuh ada loh pemikiran yang kalau misalkan kita tuh belajar di bawah tekanan orang lain tuh, kalau kata orang, tekanan itu akan membantu kita untuk terus maju ke depan. Padahal kalau misalkan kita tuh nggak bisa mencapai hasilnya itu, pasti itu kita merasa down, kita merasa kayak, kenapa aku nggak bisa memenuhi ekspektasi mereka, kenapa aku nggak bisa menjadi versi terbaik aku menurut mereka. Padahal kayak tadi yang Kak Cece bilang, belajar itu untuk kita sendiri. Belajar itu bukan nanti orang lain yang menikmati. Sejujurnya belajar itu, kalau misalnya kita rasakan sekarang, belajar itu kita sendiri nanti yang merasakannya. Nah, karena aku udah dengar pendapat dari Kak Cece, aku juga penasaran nih, kira-kira pendapat Ica gimana ya? Kalau dari aku dengar dari cerita Kak Cece nih, berarti pandangan pertamanya itu Kak Cece istilahnya tekanannya itu ada di orang lain. Orang lain sampai menusuk ke dalam diri aku sendiri. Kalau misalnya menurut aku nih ya, kalau belajar cuma buat nyenangin diri sendiri,
menurut aku sih ujung-ujungnya kita bakalan kehilangan diri sendiri gitu ya, betul. Nah, kita bisa jago dalam hal yang sebenarnya itu nggak sesuai sama kita dan itu bisa bahaya, bahkan juga bisa bakal berakibat negatif karena bisa menyalahgunakan hal tersebut. Bener nggak sih? Contohnya kayak orang-orang yang kayak salah jurusan gitu nggak sih, Tarisa? Nah iya, terus biasanya kan lagi maraknya kasus nih, ada mahasiswa yang salah jurusan terus kayak sampai bikin depresi dan akhirnya malah bunuh diri. Nah itu menurut aku itu bisa berakibat fatal banget dari istilahnya tekanan orang lain masuk ke kita, terus kita menyerap hal negatif tersebut, jadi ya kita berpikir oh iya orang lain ini berharap banget gitu loh sama kita. Nah menurut aku tuh aku sebenarnya nggak setuju sama pendapat kalau belajar itu untuk menyenangkan orang lain. Jadi karena hidup ini tuh bukan soal nyenangin semua orang ya. Jadi tapi gimana caranya kita itu harus hidup dengan versi terbaiknya diri kita gitu. Nah, kalau yang kita dapat dari jawabannya Ica sama Cece itu belajar hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain tuh dampaknya banyak ya, yang dimana ada orang-orang yang sampai depresi berat karena dia belajar cuma untuk memenuhi ekspektasi orang lain, yang dimana tujuan dia tuh sebenarnya bukan itu, dia cuma ikut-ikutan aja karena ekspektasi orang kayak gini, ya udah deh gue kesini gue kesitu kayak gitu ya. Nah tapi gimana sih kalau misalnya rasanya tuh belajar untuk diri sendiri sama belajar untuk memenuhi ekspektasi orang lain, perbandingannya tuh gimana sih? Kalau menurut aku belajar untuk diri sendiri itu rasanya lebih ringan, istilahnya kayak lebih enteng gitu, yang nggak berat-berat banget, terus juga lebih tulus dan makin semangat. Jadi kita punya alasan kuat nih untuk terus berkembang. Nah beda banget sama belajar karena tekanan. Kalau belajar karena tekanan itu kan kadang bikin kita burn out gitu ya. Kalau dari Kak Cici gimana? Yang Tarisa bilang ini menarik banget, karena emang bener aku juga relate banget sama pernyataan dari Tarisa. Kalau misalkan kita belajar untuk diri kita sendiri, semua akan terasa lebih ringan, dan dibandingkan dengan belajar untuk memenuhi ekspektasi orang lain yang bikin kita burn out, itu kata yang kayak aduh gue banget nih, aduh kece banget sampai tahun lalu nih. Karena emang saat kita belajar untuk memenuhi ekspektasi orang lain ya, kita itu akan ngerasakan standar dan ekspektasi yang gak ada habisnya. Kita gak akan pernah benar-benar merasakan manfaat dari belajar kalau misalkan kita itu belajar cuma untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau tadi aku bilang saat aku buntu, aku tuh kayak ya udah kerjakan, selesaikan, lupakan gitu kan, prinsip aku pas ulangan. Tapi sebenarnya prinsip kayak gitu tuh gak baik, karena seolah-olah apa yang kita pelajarin selama ini tuh emang buat nilai doang. Kalau kita pikir-pikir lagi ya, kayak aku juga lagi berusaha untuk selalu mengingat-ingat kalau belajar itu lebih dari sekedar supaya bisa selesai ulangan dan dapat nilai bagus supaya aku diapresiasi orang lain. Tapi kalau misalkan aku belajar, malam-malam aku buka buku, aku baca dan aku menemukan sesuatu yang baru, tuh kayak suatu kesenangan untuk diri aku sendiri. Kalau misalkan aku belajar untuk diri aku sendiri, kayak oh ternyata kayak begini toh cara kerjanya. Ternyata kalau misalkan aku kasih A, nanti hasilnya B. Oh, ternyata rumus yang ini tuh aslinya dari sini. Aku bisa kerjain dengan have fun, dengan seru, dengan ringan. Dan aku bisa saya cerita ke orang lain juga. Kayak misalnya kita tuh habis dapat kabar yang seneng, kita habis merasakan pengalaman yang menyenangkan. Misal habis jalan-jalan ke Blok M gitu kan, kita cerita ke teman kita, tahu nggak sih Cisquit dia tuh enak banget gitu kan, kayak bisa yang kayak gitu kan, fun. Dan orang lain pun akan ngerasa kayak oh ya udah deh gue coba ke situ, nanti kita ke situ bareng ya. Nah kalau misalkan belajar, kalau misalnya kita bisa melihat belajar dengan sudut pandang yang demikian, kalau belajar untuk diri kita sendiri itu akan ngebantu banget untuk kita bisa menikmati apa yang kita pelajarin. Kita belajar biologi, kita belajar sosiologi, even belajar MTK. Kalau kita belajar untuk diri kita sendiri, kita akan bisa menemukan hal seru dari itu. Serius, kayak bagaimana dunia ini bekerja itu akan sangat mind blowing, itu akan sangat seru untuk dipelajarin dan sangat seru juga untuk dibagikan sama orang lain. Kalian gak akan ngerasa burnout, kalian gak akan ngerasa kayak ini banyak banget rumusnya, gue harus gimana. Gak akan kayak gitu lagi.
Kalau jujur, kalau misalkan kalian ngelihatnya untuk memenuhi ekspektasi orang lain ya, kalian akan kayak gitu sih. Kalian akan ngerasa kayak, aduh ini materinya banyak banget, gimana caranya gue ngapalin semua enzim-enzim ini. Tapi kalau misalkan kalian belajar untuk diri kalian sendiri, oh ya ampun gue suka kelupaan sama nama nih enzim. Oh gue suka kelupaan sama nama nih enzim. Gimana ya cara ngafalin yang seru ya? Kita bisa bikin mini games buat diri kita sendiri, latihan untuk diri kita sendiri, coba ngajarin diri kita sendiri, coba ngajarin orang lain. Pokoknya kalau misalkan kita belajar untuk diri kita sendiri ya, aku rasanya sih adalah selain itu kelihatan jadi lebih fun, terasa lebih seru, ya kita bisa bener-bener merasakan esensi dari pembelajaran itu, dan kita bisa lebih gampang nerapinya di kehidupan sehari-hari. Nah betul banget guys. Jadi dari jawaban tadi tuh aku merasa kalau misalkan jawaban Kak Cece tuh ada benarnya. Kayak dari contoh tadi, kalau misalnya kita lagi dari Blok M, terus kita tuh ngomong ke teman kita sendiri kalau Cisku di sana tuh enak banget, di sana tuh ada makanan yang rasa tuh kalian harus coba. Nah ternyata mereka tuh punya pendapat kalau misalkan makanan itu tuh lebih enak di tempat lain, tapi kita juga punya pendapat yang berbeda. Nah ternyata kita tuh bisa loh ngerubah pandangan, kita tuh bisa ngerubah pendapat orang, kita tuh bisa ngerubah tekanan mereka yang awalnya jadi tekanan mereka tuh jadi alat kita untuk lebih semangat untuk belajar. Kayak mereka bilang enggak lebih enakan di situ tahu. Terus akhirnya kita mencoba dan kita membandingkan. Oh iya ya, ternyata lebih enakan di sini. Ada benernya juga kata dia. Nah dari situ kita tuh bisa merasa kayak kalau misalkan dalam konteks belajar, oh iya ya, ada benernya juga kalau misalkan kata dia, aku lebih cocok di ini. Tapi aku rasa aku juga cocok loh di mata pelajaran yang aku suka. Aku juga cocok loh di mata pelajaran yang aku lihat aku tuh ada bakat di bidang itu. Nah tapi aku tuh penasaran, Kak Cece tuh bilang kalau misalkan dia itu belajar dalam tekanan sampai kapan Kak? Mungkin sampai kelas 10 deh. Sampai kelas 10. Itu tuh menurut aku lama banget, dari SD terus SMP sampai kelas 10. Kita harus terus 10 tahun. Kita harus terus belajar di bawah tekanan. Kita harus terus belajar di bawah mindset orang-orang yang berpikir kalau misalnya kita tuh bagus di bidang itu, padahal kita tuh sebenarnya nggak suka di bidang itu. Tuh pasti muak banget. Aku tuh pas dengar Kak Cece, wah ternyata berat juga ya. Gimana sih Kak Cece? Kira-kira ada nggak sih cara Kak Cece untuk membedakan yang mana motivasi, yang mana tekanan orang-orang saat mereka tuh memberi masukan kayak kamu tuh sebenarnya bagus tahu di bidang itu, tapi kenapa sih kamu milih di bidang yang lain? Kan di bidang yang lain kamu tuh, menurut aku kamu tuh kurang. Dengan kata-kata menurut aku, dia tuh seolah memberikan motivasi, padahal sebenarnya bisa jadi mereka memberikan tekanan, mereka memberikan kayak dia tuh jelek di bidang itu, dia tuh nggak boleh di bidang itu, kayak jadi gitu. Kita bisa ubah. Kira-kira gimana sih cara kalian membedakan yang mana motivasi, yang mana tekanan? Kalau dari aku ya, ini ngingetin aku sama percakapan aku sama KVK waktu itu, dimana motivasi sama tekanan tuh jujur beda tipis. Karena orang bisa bilang ke kita, semangat ya belajarnya, sementara di sisi lain dia mengharapkan kejatuhan kita mungkin. Atau mungkin dia tuh kayak, semangat ya belajarnya, nanti kalau lu berhasil, gue kasih lu ini. Wah itu sebenarnya agak pressuring juga kadang kan. Cara bedainnya ya, kalau menurut aku, karena kita belajar untuk diri kita sendiri, kita harus cross check juga sama diri kita sendiri. Kita harus tanya ke diri kita sendiri, bener gak sih ini yang aku mau? Bener gak sih ini jalan aku? Kalau tadi pertanyaannya tuh lebih ke mata pelajaran mungkin ya. Kalau misalkan orang-orang ngelihat kita jagonya di bidang ini, orang-orang ngelihat kita bisanya di bidang ini, tapi kita ngerasa kayaknya kasarnya panggilan aku, passion aku tuh bukan buat itu deh. Kita harus berani stand up, kita harus berani berdiri untuk kita sendiri. Tapi sebelumnya menurut aku baiknya juga adalah kita tes dulu. Kalau misalkan orang ngerasa, kamu jago deh di bidang MTK, kita tes kayak, bener gak sih gue jago di bidang MTK? Kalau emang jago, apakah ini adalah bidang yang gue mau?
ada prinsip Jepang namanya apa ya waktu itu? Aku pernah diajarin kalau misalkan ini lebih ke arah ke profesi sih. Kayak misal kita mau ngambil sesuatu tuh harus ada korelasi antara apa yang kita bisa, apa yang kita mau, apa yang menghasilkan, dan apa yang dunia butuhkan. Dengan begitu kita akan ketemu apa yang orang biasa bilang panggilan hidup. Dan kalau misalkan dalam konteks belajar, menurut aku cara kita membedakan antara mana sih motivasi dan mana tuntutan adalah ya kita pastiin di 4 hal tersebut. Kalau kita belajar MTK, apakah kita ngerasa kita enjoy saat belajar itu? Apakah kita ngerasa, wah, gue nggak tahu deh gue bisa make apa dengan pelajaran MTK ini? Atau apakah saat kita belajar MTK, orang-orang pada muji gue hebat, gue mau deh terus-terusan ngajarin mereka? Apakah motivasi kamu dalam belajar itu tulus? Apakah kamu belajar untuk orang lain? Biasanya orang akan tahu motivasi asli dia di saat keadaan tuh berubah. Misal, kamu ngerasa kamu suka MTK, nyatanya kamu suka tuh bukan MTK, tapi pujian orang-orang di saat kamu berhasil nyelesain soal MTK. Ternyata pujian orang-orang di saat kamu berhasil nyelesain soal di papan tulis, sebenarnya itu yang kamu suka. Nah, kamu harus lebih mendalamin lagi mata pelajaran tersebut. Kamu harus lebih mendalami lagi bidang tersebut sampai kamu tahu jeleknya lah. Kayak misal kita deket sama orang, kayak aku temenan sama nih orang deket, terus lama-kelamaan, kok ternyata kayaknya dia temenan sama aku toksik ya. Nah, itu kan kadang sebagai titik uji di mana apakah kita lanjut temenan atau enggak, gitu iya, kan. Betul. Nah, sama menurut aku relasi kita dengan pelajaran pun boleh kayak begitu. Kita harus dalamin bener-bener pelajaran itu sampai kita ketemu titik kayak, aduh statistika nih kayaknya berat banget. Yakin gak nih gue buat ngambil MTK? Kalau ternyata nggak yakin dan ada mungkin masih MTK tapi bidang MTK yang fokusnya lebih kayak mungkin matriks atau apa, gak apa-apa kita untuk tekunin di bidang yang lain, asalkan kita tetap sadar kalau misalkan bidang MTK statistika ini pun tetap perlu kita tuntasin kalau kita mau lulus. Jadi ya kalian harus bisa bedain motivasi sama tekanan tuh dengan kalian menguji itu. Kalian selarasin sama hati kalian selarasin sama 4 hal ini, kemampuan kalian, keinginan kalian, apa yang bisa kalian bantu di dunia ini, dan apakah itu menghasilkan, gitu sih mungkin dari aku. Kalau dari Ica sendiri? Kalau dari aku mungkin versi singkatnya ya. Nah, menurut aku itu mungkin kita bisa mulai bertanya kepada diri sendiri nih, kayak apa sih yang buat kamu penasaran? Nah, habis itu kita belajar lebih dengerin ke diri sendiri daripada suara luar alias pendapat orang lain. Nah, memang nggak mudah, tapi dengan sering refleksi dan juga coba hal-hal baru itu bisa membuka jalan untuk ke kehidupan yang kita mau gitu. Berarti teman-teman, dari jawaban 2 narasumber kita kali ini, aku tuh tersadar apalagi dari jawaban Kak Caca tadi ya. Aku tuh tersadar kalau misalnya ternyata pujian yang diberikan orang lain untuk kita, pujian yang pujian yang kita anggap kayak, apa benar aku bagus di bidang ini? Apa benar aku bisa menguasai bidang ini? Apa benar aku bisa tekun di dalam bidang ini? Kayak pujian, kamu bagus loh ngerjain MTK tadi, kamu bagus loh penjelasan biologi tadi. Kenapa kamu nggak coba ngambil itu? Padahal sebenarnya di saat kita belajar mata pelajaran itu, kita tuh merasa kayak, aku bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya untuk menguasai materi ini? Aku bisa nggak ya untuk tekun di dalam materi ini? Karena kita udah dipuji-puji karena kita udah dipuji, yang ternyata pujian itu tuh bukan memberikan semangat, tapi malah memberikan tekanan. Karena kita tuh udah ditekan sama orang kayak, kamu bagus di bidang ini, aku kata orang bagus di bidang ini, maka aku harus bisa di bidang ini. Aku tuh sering banget merasa seperti itu. Sebenarnya lebih ke pas aku di SMP, aku tuh sering banget dipuji sama guru matematika aku, yang sampai tuh terkadang aku mikir kayak, aku pernah dapat nilai terburuk aku pas SMP itu 80. Karena waktu itu karena aku emang baru sembuh dari sakit yang cukup panjang, dan juga aku harus belajar untuk ulangan. Nah, dimana itu ulangan, let's say ulangan kenaikan kelas.
sampai akhirnya aku benar-benar down karena guru aku tuh selalu memuji-muji aku. Guru aku selalu memberikan pujian kayak kamu bagus banget menjelaskannya, kamu bagus banget pemahamannya, kamu bagus banget ininya itunya. Tapi akhirnya pujian itu malah jadi tekanan buat aku sendiri. Pujian itu malah bikin aku kayak, kata guru aku bagus di bidang ini, maka aku harus bisa di bidang ini. Apapun yang terjadi, apapun hasilnya nanti, aku harus bisa di bidang ini. Nyatanya saat aku tekun di bidang itu, aku sendiri tuh kayak, oh my god, kayaknya aku nggak kuat, tolong aku. Aku merasa kayak gitu, kayak ternyata tekanan itu bisa tuh berasal dari sesuatu hal yang positif. Tergantung gimana diri kita tuh menanggapinya, tergantung gimana diri kita tuh menangkap pujian itu. Apakah pujian itu beneran pujian atau kita menganggap pujian itu sebagai goals yang harus kita capai, yang menjadi tekanan ya. Betul banget. Nah, karena jadi tuh sebenarnya intinya dimana pujian-pujian itu tuh harus kita tanggepin dengan baik dan kita cross check kayak ini tuh benar-benar apa yang kita mau atau enggak sih, kayak apa cuman ekspektasi orang-orang yang terhadap kita yang buat jadi kita kayak aduh berarti gue harus kayak gini, kita harus kayak gini, padahal sebenarnya mau kita bukan kayak gitu. Tapi kita juga bisa menganggap itu sebuah goals yang positif bagi diri kita sendiri. Jadi gak harus dianggap sebagai tekanan terus. Nah, sebelum mengakhiri podcast ini, kita mau nanya nih, ada gak sih pesan untuk para penonton yang sedang terjebak antara menuhin ekspektasi dan juga mengejar apa yang mereka mau? Dari Cece dan juga Ica. Dari Kak Cici dulu mungkin ya. Mungkin kalau dari aku ya, buat kalian penonton di sini, teman-teman yang ngerasa kalian ini sama ini tuh belajar buat menuhin ekspektasi orang lain, atau sambil mempertanyakan juga sebenarnya aku belajar buat siapa sih, buat orang lain atau buat diri aku. Mungkin pesan dari aku adalah yang pertama-tama, kalau kalian sampai relate sama konten ini, aku yakin banget kalau kalian tuh udah berusaha dengan sangat keras. Banyak banget hal yang kalian alamin yang kayak aku sampaikan di sini tuh kalau bisa relate sama kalian, berarti secara nggak langsung kita berbagi kisah yang mirip gak sih? So, peluk diri sendiri dulu kayak say I'm proud of you, I'm proud of you, I'm proud of you, good job siapapun itu. Aku pribadi meskipun aku nggak kenal kalian secara personal, aku bangga banget sama kalian karena udah berhasil sampai di titik ini. Dan kayak yang aku terima soal belajar ini, kalau apa yang kalian raih, pencapaian kalian itu bukan identitas kalian. Terlepas dari berapa nilai kalian, terlepas dari seberapa jago kalian di bidang tersebut, itu bukan identitas kalian. Coba temukan apa sih yang seru dari pembelajaran ini, apa sih yang bisa aku pakai, apa sih yang bisa aku manfaatkan kalau aku belajar ini. Belajar, especially kalau itu soal mata pelajaran, adalah sarana untuk kalian untuk menemukan diri kalian, untuk mencapai tujuan yang emang udah disediakan untuk kalian. Jadi kalau ada orang-orang dalam perjalanan hidup kalian yang memuji, yang menghina, yang mencoba menjatuhkan, yang menekan, itu cukup anggap seperti apa ya? Seperti tambahan aja. Jangan kalian anggap jangan kalian terlalu bawa pusing, jangan kalian tenteng-tenteng terus omongannya sampai itu jadi beban buat kalian. Jangan kalian pakai terus labelnya, nggak perlu. Kalian adalah kalian berharga, kalian cukup. Jadi kalian belajarlah untuk meningkatkan value kalian supaya kalian ketemu siapa sih diri gue yang sebenarnya. Karena aku pribadi percaya kalau misalkan kita itu udah diciptakan sebaik-baiknya dengan tujuan yang sebaik-baiknya. Belajarlah untuk menemukan itu. Kalau kalian ngerasa tertarik di suatu bidang, meskipun orang-orang ngerasa kayak lu mah kurang di bidang itu, lu mah nggak bisa di bidang itu, gak apa-apa, belajar terus, coba jatuh, bangkit kembali. Aku suka banget lagu Hi-Fi yang itu, jatuh, bangkit kembali. Kalian harus denger sih lagu itu, lagu Hi-Fi itu. Kayak ya udah nggak apa-apa, kalau kalian jatuh kalian masih bisa bangkit. Kalau kalian gagal, kalian masih bisa perbaikin. Tapi kalau kalian sampai kehilangan diri kalian, agak panjang prosesnya. Tapi kalian nggak pernah terlalu jauh sih untuk ditemukan kembali. So, belajarlah
dengan cara yang fun, cari cara belajar kalian. Kalian punya motivasi, misal aku mau masuk universitas ini, aku mau masuk jurusan ini, gak apa-apa banget. Tapi jadikan itu goals yang sehat tanpa perlu menyakiti diri kalian. Gitu sih dari aku. Good job teman-teman. Kita udah dengar pesan dari Kak Cece. Pesannya tuh sangat amat dalam dan menyentuh. Kira-kira Ica punya pesan apa ya untuk semua penonton yang lagi nonton video kita kali ini? Oke, buat para penonton, aku cuma mau bilang kalian itu nggak egois kalau kalian milih jalan sendiri. Hidup ini bukan tentang jadi versi ideal untuk orang lain, melainkan versi jujur dari diri kita sendiri. Berani memilih walaupun perlahan, tapi itu merupakan langkah besar untuk menuju ke kehidupan yang kalian mau. So, jangan terlalu berpikir pendapat orang lain. Jadi lebih belajar untuk menghargai diri sendiri atas pencapaian yang kalian capai sendiri. Pesannya menyentuh banget teman-teman, antara pesan dari Kak Cece maupun pesan dari Ica. Menurut aku dua-duanya tuh mungkin bisa memberikan atau merubah pandangan teman-teman yang awalnya belajar untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi jadinya sekarang belajar untuk memberikan versi terbaik untuk diri kita sendiri, untuk diri kita masing-masing. Nah, oke teman-teman, dari topik kita kali ini tuh kita jadi bisa tahu kalau misalkan belajar itu bukan cuma soal nilai, belajar itu bukan cuma soal perspektif orang lain terhadap diri kita sendiri, bukan cuma soal pencapaian apa yang kita bisa peroleh selama ini. Kayak orang lain udah bisa memperoleh A, kenapa kita sampai sekarang tuh masih dalam prosesnya? Kenapa kita sampai sekarang tuh belum bisa dapat apa yang orang lain bisa? Tapi belajar itu, dari topik kita kali ini menjelaskan bahwa ternyata belajar itu penting di prosesnya, bukan apa yang akhirnya kita capai dari pembelajaran itu. Sebenarnya apa itu ranking 1, apa itu kemenangan yang kita peroleh atas semuanya, itu tuh sebenarnya bukan itu yang menjadi prioritas kita ya, bukan itu yang menjadi pandangan utama kita, tapi sebenarnya tuh proses dari kita mencapainya, proses dari kita memperolehnya itu yang dapat menjadi makna dari kata belajar itu sendiri. Nah, belajar itu juga bukan soal prosesnya, tapi kita juga bisa memahami tujuan, kayak kita belajar itu buat siapa sih? Karena segala sesuatu yang kita lakukan untuk diri kita sendiri itu tuh rasanya lebih fun, lebih enjoy. Kayak kalau misalnya kita belajar buat diri kita sendiri, kita tuh pasti kayak, aku suka belajar karena aku belajar untuk diri aku sendiri, aku belajar untuk masa depan aku sendiri, aku belajar bukan untuk orang lain, tapi aku belajar untuk aku sendiri. Betul banget. Jadi buat kalian semua yang sedang terjebak antara memenuhi ekspektasi orang lain atau mengejar yang kalian mau, kalian harus ingat kalau hidup kalian itu ya milik kalian. Jadi suara orang lain penting, tapi suara hati kalian juga layak untuk didengarkan. Maka dari itu, kalian harus berani untuk memilih jalan yang membuat kalian berkembang, bukan cuma untuk kelihatan sukses, ya kan? Betul banget. Semoga percakapan kita kali ini tuh bisa menjadi bahan kalian evaluasi, bahan kalian untuk menambah motivasi dalam belajar, bahan kalian untuk menjadi reminder kalau misalnya kalian itu belajar untuk diri kalian sendiri. Dan juga teman-teman, aku harap kalian itu gak pernah putus belajar hanya karena pandangan atau perkataan orang lain. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton episode GS FM kita pada hari ini. Nantikan episode GS FM selanjutnya. See you guys!